Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama Papa Didi di Trader Clinic. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas tentang Forex Today. Apa yang perlu Anda ketahui tentang Forex hari ini tanggal 27 Januari 2021. Oke, langsung kita ke fundamental. Nah, suasana pasar buruk pada awal hari, tapi kemudian membaik selama sesi Eropa yang merugikan dolar Amerika Serikat. Greenback melemah terhadap sebagian besar rival utama meskipun investor berhati-hati di sepanjang sesi Amerika Serikat kemarin. Wall Street membukukan kenaikan intraday sederhana sementara imbal hasil US Treasury naik lebih tinggi, tetapi bertahan di dekat posisi terendah mingguannya. BOJ, Bank of Japan, menerbitkan risalah pertemuan baru dan mengatakan akan tetap waspada terhadap pergerakan mata uang. Selain itu, ECB menyatakan keprihatinan tentang nilai tukar dan akan mempelajari dampak kebijakan ECB versus the Fed terhadapnya. Kelemahan dolar menjadi perhatian. Meskipun ekonomi menunjukkan cukup baik dengan pandemi, namun angka makroekonomi terbaru yang dari negara tersebut secara umum mengecewakan. Fokus tetap pada peristiwa Amerika Serikat mulai Rabu ini dengan laporan pesanan barang tahan lama dan pengumuman Federal Reserve tentang kebijakan moneter. Vaksin virus corona tetap menjadi perhatian utama di tengah keterlambatan pengiriman. Sisi positifnya, Pfizer mengumumkan akan memeriksa dosis penguat 1 hari setelah Moderna mengumumkan hal yang sama. Sementara itu, Johnson & Johnson mengatakan akan mempublikasikan data uji coba vaksin virus corona minggu depan dan bahwa perusahaan itu akan sangat optimis bahwa mereka akan merilis kumpulan data yang sangat kuat. Komoditas mata uang terkait adalah pemain terbaik terhadap greenback, sementara pound sterling USD bermain-main dengan tertingginya di tahun ini di 1.2745. Pasangan major tetap berada dalam level yang biasa, sementara komoditas turun sedikit dengan emas berakhir di 1.851 dolar per troy ounce dan WTI pada 52.50 dolar per barrel. Oke Sobat Trader, itu dari sisi fundamental dan sekarang kita akan beralih pada sisi teknikal. Dan sekarang kita akan buka chartnya. Oke Sobat Trader, kita sudah buka untuk grafik Euro USD di time frame H1 dan kita lihat bahwa di sini untuk pergerakan harga sekarang trennya masih tren bearish ya untuk jangka pendeknya. Tetapi harga itu sudah bermain-main di koridor atas dan kemudian kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri sementara ini masih menganga cukup lebar ya mengarah ke bawah. Ada kemungkinan bahwa harga itu akan turun dulu, paling nggak dia akan menguji level middle line atau level support di garis tengah ini di 1.21370. Di situ akan uji garis supportnya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau ambil posisi sell, teman-teman bisa ambil posisi sell sekarang ya. Tapi juga kalau misalnya pengen lebih aman lagi, tunggu harga itu koreksi dulu, paling enggak dia akan kejar di 1.21705 baru di situ teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Kalau teman-teman nanti misalnya bisa ambil posisi sell di 1.21705 atau di garis resistennya, maka di situ teman-teman nanti untuk taking profitnya bisa ambil di 1.21364 ya. Tetapi kalau misalnya mau ambil harga sekarang juga bisa, karena kemungkinan harga ini masih akan turun dulu dan tetap untuk target profitnya nanti di 1.21367 ya, oke? Nah, untuk posisi buy itu sementara masih jauh ya, tetapi apabila nanti itu ternyata harga benar-benar turun di supportnya di 1.21367, maka disitulah kesempatan teman-teman untuk ambil posisi buy ya. Dan target profitnya nanti bisa di garis resistennya ini di 1.21698. Oke teman-teman, sekarang beralih pada pound sterling USD. Kita sudah buka time frame H1-nya di grafik pound sterling USD dan sini kita lihat bahwa untuk trennya terjadi tren bullish jangka pendek dan kalau kita lihat harganya sekarang masih bermain-main di koridor atas ya. Dan apabila kita lihat dari stokastiknya sendiri, ini sudah terjadi crossing dengan jarak yang cukup lebar menganga mengarah ke bawah. Kemungkinan bahwa di sini akan ada terjadi penurunan untuk pound sterling USD di jangka pendeknya ya. Paling enggak nanti akan menguji sampai ke level supportnya di 1.36905. Oke, jadi apabila nanti teman-teman mau ambil posisi sell, bisa ambil posisi sell sekarang. Tetapi apabila teman-teman ingin lebih amannya, teman-teman harus tunggu. Paling enggak nanti harga itu naik dulu menuju garis resistennya di 1.375.23. Baru disitulah teman-teman bisa ambil posisi buy. Bisa ambil posisi sell. Kemudian nanti untuk target profitnya nanti di 1.36905. Oke.
Nah, apakah di sini kita bisa ambil posisi buy? Bisa ambil posisi buy, tapi teman-teman harus tunggu dulu. Paling nggak nanti sampai harga turun sampai ke level supportnya di 1.36905, barulah di situ teman-teman bisa ambil posisi buy. Sementara untuk stokastiknya sendiri, apabila nanti harga sudah menyentuh di garis supportnya ini, stokastiknya sendiri pasti sudah akan menyentuh garis jenuh jualnya. Oke, sekarang kita beralih pada USD Japan Yen. USD Japan Yen sendiri untuk time frame H1-nya masih berada dalam koridor tren bearish ya, dan untuk harganya sendiri masih berada di koridor atas, di atas garis middle line ini. Dan kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri, ini sudah terjadi cross yang cukup lebar mengarah ke atas. Artinya di sini bahwa untuk kenaikan jangka pendek USD Japan Yen ini masih kuat ya. Paling nggak dia akan menguji level resistennya di 103.783 ya, disitulah garis resistennya. Jadi strateginya apa? Strateginya di sini kalau teman-teman ingin ambil posisi buy sekarang bisa di harga 103.715, kemudian nanti target profitnya nanti di 103.779 ya. Dan apakah kita bisa di sini bisa ambil posisi sell? Bisa ambil posisi sell, tetapi teman-teman harus tunggu dulu sampai harga itu menyentuh di garis resistennya di 103.779, barulah di situ teman-teman bisa ambil posisi sell dengan target profit yang bisa disarankan di 103.626. Ini adalah garis dari middle line ya. Garis middle line ini bisa menjadi support kuat dan juga bisa menjadi resisten kuat, tergantung posisi harga ada di mana. Oke. Nah, sekarang kita beralih pada AUD USD. AUD USD sendiri kalau kita lihat untuk time frame H1-nya masih berada dalam koridor trend bullish ya. Tetapi harga ini masih berada di atas koridor atas ya, di sini di atas garis middle line. Dan kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri, stokastiknya ini sudah crossing ya, mengarah ke bawah dengan jarak yang cukup lebar. Artinya ini masih akan kuat untuk turun dulu dalam jangka pendeknya ya. Paling nggak dia akan kejar di 0.77212 ya. Jadi di sini apabila teman-teman ingin ambil posisi sell masih bisa ya, dengan target profitnya nanti di 0.77212. Atau kalau teman-teman ingin lebih safe, ingin ambil posisi buy, teman-teman bisa tunggu harga itu turun sampai di garis middle line-nya ini di 0.77212, barulah di situ teman-teman nanti bisa ambil posisi buy ya, dengan target profitnya nanti di area resisten di 0.77644. Oke, kita beralih pada XAU USD. Untuk XAU USD sendiri, kalau kita lihat dari time frame H1-nya ini, trennya masih tren bearish ya, dengan harga ini berada di koridor bawah, di bawah garis middle line ya. Dan kalau kita lihat sendiri di stokastiknya sendiri, ini sudah terjadi crossing dan sempat menyentuh dari garis jenuh jualnya, sudah terjadi crossing dan menganga cukup lebar mengarah ke atas. Artinya di sini ada kemungkinan kuat untuk XAU USD ini masih akan naik dulu ya. Akan naik paling enggak nanti menuju ke garis middle line-nya di 1848.76 ya. Jadi teman-teman kalau di sini misalnya ingin ambil posisi buy boleh, nanti target profitnya di 1848.76. Tetapi kalau misalnya ingin lebih bagus lagi, teman-teman tunggu sampai harga itu breakout dari garis middle line ini dan closing candle-nya ditutup di atas garis middle line, barulah di situ teman-teman bisa ambil posisi buy ya. Jadi nanti bisa ambil posisi buy di sekitar di 1848.99, ambil posisi buy, kemudian target profitnya nanti bisa di 1854.20 ya. Tetapi apabila nanti ternyata harga ini tidak mampu menembus garis middle line, jadi di situ ada pantulan, maka disitulah teman-teman bisa ambil posisi sell nanti di garis middle line-nya di 1848.08 ya. Itu apabila nanti harga itu atau candle itu tidak mampu menembus dan closing candle-nya ditutup di bawah garis middle line di 1848.08, baru dari situ teman-teman bisa ambil posisi sell ya, dengan target profitnya nanti di area support di 1841.84. Oke, jadi itu untuk analisa secara teknikal dan secara fundamental pada hari ini. Dan selalu diingat bahwa analisa teknikal, analisa fundamental hanyalah alat bantu untuk memaksimalkan trading teman-teman, tapi tidak bisa menjamin 100% keakuratannya ya. Jadi yang paling bisa kita kontrol adalah emosi kita, modal kita sendiri, dan tangan kita sendiri, jari kita sendiri untuk mengklik posisi, dan tentu saja mental kita yang bisa kita kontrol 100%. Jangan lupa untuk selalu batasi resiko, jangan lupa untuk selalu pasang stop loss atau cut loss apabila harga itu berlawanan dengan posisi kita ya. Itu yang bisa kita kontrol 100%, mengamankan modal kita agar tidak rugi terlalu banyak apabila terjadi resiko.
Oke sobat trader, cukup segitu dulu ya untuk market review hari ini, dan selalu ikuti video-video dari Papa Didi di Trader Clinic, dan juga follow Telegram kami karena di situ ada analisa fundamental, analisa teknikal yang update setiap hari, dan juga analisa secara pivot, ada trading plan juga, dan juga kita bisa ngobrol tentang forex. Oke sobat trader, happy trading dan salam profit.